melalui ibadah kami di siang hari ini. Ada perkara-perkara supranatural Tuhan akan kerjakan bagi kami semuanya. Juga mereka yang mengikuti ibadah streaming, yang pada hari ini mungkin ada di rumah masing-masing dan sedang mengikuti ibadah streaming bersama dengan kami. Diberkatilah semua yang mengikutinya. Pengurapan Tuhan terjadi di mana engkau duduk dan berdiri sekarang ini. Dan kami yakin Tuhan akan melakukan mujizat untuk kita semua. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan, shalom, silakan duduk semuanya. Bagaimana kabar? Luar biasa. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya akan menyambung khotbah saya pada minggu yang lalu. Tentunya saya rindu sekali supaya kehidupan kita ini bukan sekedar nampak, tetapi benar-benar berdampak. Karena yang dilihat Tuhan bukan casing saudara, tetapi apakah hidupmu bertumbuh berakar di dalam Tuhan. Ada ilmu fisika mengatakan begini, tekanan berbanding lurus dengan gaya. Artinya begini ya, ketika banyak gaya, maka akan banyak juga tekanan yang saudara akan alami. Orang kalau hidup banyak gaya, maka potensi untuk mendapatkan tekanan juga besar. Lah sekarang kalau kita di zaman pandemi global seperti sekarang ini, jika kita terlalu amat banyak gaya, maka yang terjadi bukan keberuntungan tetapi kerugian. Dan lagian mau bergaya di masa pandemi seperti ini saudara, apanya yang dilihat? Muka udah ditutup, ya. Kita sekarang kemana-mana terbatas. Walaupun saudara pakai hermes, siapa yang lihat gitu loh, ya. Walaupun mungkin Anda naik Alphard, datang ke TP, saya mau katakan orang loh sekarang malas untuk ke parkiran, lebih baik naik Grab. Naik Grab keren loh sekarang saudara. Ya, gonta-ganti mobil, sopirnya juga gonta-ganti. Wah, luar biasa. Jadi ternyata untuk zaman sekarang ini butuh sekali yang namanya berakar, bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Dan saya yakin yang Tuhan perhalus dalam hidup saudara adalah dari dalam diri. Karena dari dalam diri sudah benar, maka itu akan nampak keluar. Saya pastikan gak usah terlalu berlagak keren, tapi pada kenyataannya keren. Amin. Ya, hidup ini sederhana, tapi gayanya yang berbeda. Gayanya yang membuat kita rumit. Sebenarnya saudara, kalau kita melihat, kalau kita hidup sederhana itu murah loh. Yang membuat hidup ini menjadi mahal itu sebenarnya apa sih saudara? Merek dan label. Ya. Yang bikin rumit apa? Gengsi. Amin. Benar tidak? Saudara pakai baju sangat sederhana, tapi yang dipakai di tangan, waduh, Rolex. Itu yang menambah harga saudara, betul? Ketika Anda datang di tempat ini, mukanya sih pas-pasan, tapi yang ditempel itu kok Hermes. Aduh, itu yang menambah nilai saudara. Tetapi silakan saudara pakai kalau saudara punya duit. Silakan saudara bergaya. Tapi pada kenyataannya gayamu membuat orang tersandung, membuat batu sandungan yang gak jadi berkat. Betul? Makanya hari ini saya menyambung khotbah saya yang lalu. Tuhan mengencam orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Karena sebenarnya mereka hanya pintar memberikan peraturan, tapi diri mereka tidak bisa diatur. Coba saudara baca di dalam Matius pasal yang ke-23. Matius pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya baca ayat pertama, saudara ayat yang kedua sampai berikutnya bergantian sampai dengan ayat yang ke-7. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Silakan. Saya baca aja deh. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Sorry. Salah buka ini. Ya, oke. Maka berkatalah Yesus kepada
orang banyak dan berkata kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Menyambung dari apa yang saya katakan minggu lalu, saudara, bahwa jangan pernah hanya menang teori, tetapi tindakanmu itu harus benar-benar terlihat bahwa ada pertumbuhan, ada kemajuan, sehingga itulah yang membuat levelmu naik. Ya, makanya pastikan hari ini jangan sampai Tuhan mengecam saudara, karena yang dimaksud di sini ayat pertama, Tuhan tidak sedang berbicara saja kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, tetapi ayat pertama mengatakan begini, maka berkatalah Yesus kepada siapa? Orang banyak. Dan kepada siapa? Murid-muridnya. Jadi termasuk kita semua. Dan Tuhan mengatakan, mari kalau Anda ini membuat peraturan, maka Anda pun harus melakukan apa yang Anda aturkan. Jangan cuma sekedar banyak ngomong, banyak menghakimi orang, tapi diri sendiri tidak bereaksi benar di dalam kehidupan. Contohnya begini ya, saya kan punya anak 3 ya, yang pertama pria, yang kedua laki, yang ketiga lanang begitu. Saya dari mau sendiri kalau saya tegur anak saya, ayo berdoa. Kalau saya sendiri tidak berdoa gimana saudara? Rasanya terpuru dan tertekan. Ya, bapak-bapak menyuruh anak-anaknya harus ke sekolah minggu. Bapaknya tiap pagi nggak pernah berdoa, nggak pernah ke gereja, ya gimana anak ikut? Sebenarnya teladan itu kan dari sikap, bukan dari kata. Makanya hari ini Tuhan mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena terlalu banyak bicara, omong kosong saudara ya. Karena apa? Tindakannya tidak sesuai dengan aturan. Tuhan mengatakan ini orang-orang munafik. Sebenarnya orang munafik itu apa sih saudara? Kalau saya pelajari, orang munafik itu baik di depan, tetapi di belakang kita menusuk. Contoh Yudas, aduh ngalemnya datang ke Tuhan Yesus saudara. Ngalemnya mencium Tuhan Yesus, rasanya romantis banget nih orang. Makanya kalau ada orang yang terlalu romantis perlu dipertanyakan ibu-ibu, ya. Berarti ada maunya tuh, ya, betul? Katakan amin, para ibu-ibu. Berhati-hati, karena romantis bukan berarti dia sayang. Jangan-jangan sudah yang keberapa gitu, ya. Ya, saudara, Yesus dia tahu persis sebenarnya apa yang dilakukan Yudas. Dia maha tahu saudara. Dia tahu persis siapa yang munafik dan tidak. Waktu Yudas mencium Yesus, dia tahu kok yang dilakukan Yudas itu bukan sesuatu yang baik, tapi justru menjual dia. Nah, inilah yang Tuhan maksudkan bahwa orang munafik itu kalau dalam bahasa Yunaninya hipokretas, artinya dia sangat berpura-pura, dia pintar bersandiwara. Makanya ada ujian yang kali di hadapan manusia, boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Saudara, kita memang bukan maha tahu, dan kita bisa-bisa aja bersandiwara di hadapan manusia. Pak Gembala kita mungkin tidak tahu gerak-gerik kita, karena Pak Gembala bukan maha tahu. Tetapi yang maha tahu ada di tempat yang maha tinggi. Dia jauh lebih tahu kepura-puraan kita. Dia jauh lebih tahu apa yang kita perbuat di muka bumi ini. Makanya orang munafik tidak akan pernah diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Baik di depan, belakangnya menusuk. Saya percaya di sini tidak ada, men. Tapi di mana-mana ada loh. Ya. Di gereja ini tidak ada, amin. Ya. Orang baik itu coba lihat, dimanapun engkau pergi dan berada, saya percaya taburan baik akan menghasilkan sesuatu yang terbaik.
Jangan pernah takut saudara ketika engkau mungkin berlaku baik tetapi difitnah orang, gak masalah. Coba kita melihat bagaimana ada salah satu murid Yesus yang selalu radikal dengan Tuhan. Tapi waktu di hadapan mahkamah agama, di hadapan orang banyak, coba lihat salah satu murid Yesus yang selalu mengatakan, aku mengasihimu, aku mengasihimu. Tapi di hadapan orang banyak dia bilang apa? Waktu ada salah satu wanita mengatakan, dia juga nih pengikutnya. Apa jawaban murid Yesus? Aku tidak pernah kenal dia. Saudara, bahkan dia bilang, terkutuklah aku kalau aku pernah kenal orang ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba lihat. Orang yang mungkin kita baikin selama ini bisa saja menusuk kita dari belakang. Tetapi saya melihat bagaimana sifat Yesus yang sangat cantik banget dalam bersikap. Waktu dia melihat muridnya tidak mengakui dia, bahkan bersumpah berbohong. Apakah Yesus marah-marah? Apakah Yesus langsung ambil piring terbang? Apakah Yesus langsung memaki dia di depan orang? Enggak loh. Yesus mainannya cantik, saudara. Dia hanya toleh, ya, diangkat muka dan dia cuma tertawa. Saudara, kalau kita diperhadapkan dengan pribadi seperti ini, saudara, saya percaya dengan saudara cuma tertawa aja itu lebih menusuk loh, saudara, daripada Anda marah-marah. Tadi pagi saya khotbah di gereja saya bilang begini. Kalau Anda disakiti, Anda masih sakit. Anda dihianati, Anda masih sakit. Anda dimarah-marahi, masih sakit. Anda dihancurkan, masih sakit, berarti belum lulus. Tetapi walaupun berulang kali Anda disakiti, dihakimi, dihancurkan, digosipkan, dan Anda tidak lagi terasa sakit, itu baru lulus. Amin, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Kalau mungkin suami atau istri terlalu cerewet tingkat dewa, saudara, cukup aja para suami angkat wajah dan tertawa. Karena itu lebih membuat saudara ada damai sejahtera daripada marah-marah. Karena marah-marah bisa membuat saudara inna ilahi wa inna ilahi, amin. Makanya pastikan hari ini, saudara, jangan pernah bersikap munafik dalam kehidupan. Karena Anda tidak akan pernah diberkati ketika Anda tampil dalam kemunafikan. Orang munafik itu seperti apa sih? Manis di depan, ya, tapi terkadang bersungut-sungut di belakang kita. Orang yang tampilnya munafik, saudara, saya melihat bahwa dia kalau ngomong, aduh, apalagi kalau di gereja, shalom, wah manis banget tuh, saudara, ya, itu orang munafik. Saya ini latar belakang dari luar pulau, dari Sulawesi, ya, saudara. Cara ngomong kami dengan orang Jawa di sini beda jauh loh, saudara. Kalau saya berhadapan dengan Tante Grace, saya harus mengikuti culture-nya Tante, karena Tante orangnya lemah lembut kalau bicara. Lah saya dari Sulawesi, ngomong saya sih bukan tujuan marah, tetapi orang mendengarnya seperti marah. Kadang-kadang kalau saya menerima tamu, saya bilang shalom. Saudara, orang yang Tuhan biasanya mungkin lagi berantem sama suami. Padahal enggak loh, saudara. Memang kami kalau bicara orang Sulawesi itu bentak-bentak. Tetapi apakah saya harus bersikap seperti itu terus? Sementara saya ini pendatang. Akhirnya, saudara, kalau apalagi saya kan anaknya kan gembala sapi loh, saudara. Bayangkan anak gembala sapi jadi gembala jemaat kan, wah beda jauh loh. Papa saya kalau ngomong, waduh angkat telepon aja shalom, waduh haleluya, 1 kilo bisa kedengaran. Karena memang papa belante, saudara, ya. Terus saya jadi gembala jemaat, waduh amit-amit tuh, saudara. Dengan sendirinya kalau saya bergaul dengan orang Jawa yang tadi shalom, saya juga harus seirama dengan orang Jawa. Tetapi saya tidak langsung berubah total terus karena saudara orang Jawa, terus saya ngomong shalom, ya enggak loh, saudara. Palingan 50% lah, ya. Kalau tadi agak bentak sedikit, saya turun sedikit, shalom. Tapi kalau saya ngomongnya sudah seperti orang Jawa, shalom, waduh baik banget, saudara, ya. Kelihatan munafik banget, saudara, ya. Setidaknya ada perubahan, tapi perubahan kita bukan untuk menjatuhkan. Tapi saya percaya kalau orang hidupnya orang sedikit, ya, kalau orang hidup seirama dengan Tuhan,
saya tinggal di gereja ini, waduh, saya dengan latar belakang yang sangat liar, tinggal dengan aturan tante dulu begitu keras sekali, baru amit-amit dah. Nah, rasanya sakit waktu diproses dan rasanya enggak terima loh. Yang jadi sasarannya Om John, tante kok gitu sih? Haleluya. Untuk Om John waktu itu kami tinggal di rumah ini semua enggak sempat stroke, haleluya. Karena apa-apa kalau tante marah, larinya Om John kenapa sih? Haleluya. Kalau mungkin saya tipe lebay waktu itu, mungkin saya tidak jadi pendeta hari ini, amin. Jadi setiap proses kehidupan yang Tuhan izinkan membuat kita ini mengalami kenaikan level. Dan saya ingin katakan bahwa orang yang siap dibentuk oleh Tuhan siap menerima berkat-berkat spesial dari Tuhan. Kalau Tuhan menegur kita dengan cara yang keras, semua untuk kebaikan kita. Dan hari ini pun kalau Tuhan mengatakan jangan jadi orang munafik, saudara jangan takut, jangan merasa tersinggung, karena sesungguhnya dari situlah Anda mulai mengalami berkat-berkat spesial bersama dengan Tuhan. Tuhan kecam orang-orang yang hidupnya manis di mulut, ya, dan suka menusuk. Karena sesungguhnya Tuhan mau kita ini hidup apa adanya. Jangan terlalu lebay, akhirnya saudara menyiksa diri. Satu ketika ada orang datang ke rumah saya ini lagi cuci mobil. Kebetulan dengkletnya saya bawa di depan, karena saya mau cuci mobil paling atas ya. Saudara tahu, ini dekat ya. Waktu saya lagi cuci mobil kayak Maria Mercedes, jadi sambil nyanyi-nyanyi begitu saudara. Tiba-tiba datang satu mobil Alphard, ya, langsung membuka mobilnya set gitu. Dia turun, ibunya jambulnya tinggi saudara ya. Lalu dia ngomong gini sama saya, Mbak, bisa ketemu Bu Hesti? Oh ya bisa, tunggu saya panggilkan, ada di atas. Wah, saya lari di atas karena saya pakai celana pendek, saya lari di atas saudara. Ya, saya ganti cepat-cepat, terus saya ke ruang tamu. Ini ibu lagi masih ngomong gini, Mbak, Bu Hesti mana? Ya saya. Hah? Haleluya. Yang cuci mobil tadi? Iya, ini kenapa? Waduh, rasanya saya mau curhat, saya mau berdoa. Saya sudah menerima jawabannya, Bu. Karena ternyata saudara, ibu ini dalam kesombongannya luar biasa. Akhirnya dengan melihat saya cuci mobil seperti itu, saudara, dia bilang, saya sudah mendapatkan jawaban. Ayo kita berdoa, Bu. Haleluya. Saudara, jangan karena atributmu membuat Anda merasa hebat. Jangan karena titelmu Anda merasa bahwa orang harus tunduk dengan saudara. Justru semakin Anda bertitel, Anda semakin hidup dalam kerendahan hati. Saya bilang lalu, enggak ada gunanya Anda punya ijazah kalau tidak ada jasa-jasa yang Anda berikan di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Saya terkadang lalu, saya punya gelar, di depan ada gelar, di belakang ada gelar, di depan ada doktor, di belakang ada MA, MTH, semua gitu saudara. Saya mau katakan, malu banget loh saudara, kalau hidup saya tidak ada pertumbuhan karakter yang benar. Karena walaupun ijazah dengan sekian titel, kalau Anda sudah jadi jenazah, gak ada gunanya. Sekarang kalau Anda sudah jadi jenazah, bisakah orang mengenang kehidupanmu karena engkau hidup berdampak di hadapan Tuhan? Kembali, Tuhan ingatkan kepada saudara, Anda boleh mempunyai ilmu yang luar biasa, Anda punya popularitas yang hebat, tapi jangan pernah hidup dalam kesombongan. Senang berabi, senang duduk di paling depan, senang pakai jubah yang hebat. Saya mau katakan, terkadang gaya itulah yang membuat Anda tertekan. Karena atributmu yang membuat Anda sendiri masuk dalam jangkar iblis. Saudara, jangan pernah mengikuti gaya hidup yang wah sekarang ini untung ada virus corona, tapi sebelum virus corona saudara lihat ya bagaimana orang gaya-gayaan di Facebook, saudara, apa-apanya yang upload. Saya tertemplak saudara, karena hikmat yang Tuhan berikan kepada saya begini, apa yang aku upload di Facebook itulah pribadi. Waduh, malunya luar biasa saudara ya. Zaman sekarang kalau kita tidak hati-hati kita akan terbawa arus. Hidup
mengikuti kedagingan, gaya hidup yang berlebihan, nafsu yang konsumtif membuat kita ini jatuh ke dalam dosa. Dulu saya berpikir saya harus bergaya supaya dihormati orang, tetapi saya salah besar. Ternyata hidup yang berdampak dan bernilai itu adalah ketika engkau siap bayar harga di hadapan Tuhan. Saya sangat terberkati dengan setiap proses kehidupan yang saya jalani, bahwa apapun yang saya miliki semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, saudara, ada jemaat saya datang di rumah saya dan mengatakan begini, "Westi, 2 hari lagi kami terusir karena nggak bisa bayar kontrak karena suami saya patah terjun bebas di tengah pekerjaan. Jadi kami nggak tahu lagi, nggak ada uang dan bla bla bla." Saya mau katakan bahwa saya juga punya kebutuhan, loh, saudara. Saya dalam hati, kamu mengeluh, kamu terjun bebas. Sebenarnya pendeta juga terjun bebas, betul. Kalau saya melihat ke belakang, aduh, setiap hari saya bisa khotbah 4-5 kali. Setiap bulan kalau dihitung lumayan, saudara ya, secara hitung-hitungan manusia. Dan orang ini pikir cuma dia yang cemplung bebas, pendeta juga cemplung bebas. Ya. Tapi kalau saya mengeluh di depan dia, wah, nanti orang ini bilang, "Loh, pendeta kan harusnya menjadi pendorong. Kok kini sekarang pendeta yang lebay, pendeta yang terlalu manja dengan kehidupan?" Akhirnya saya pura-pura tegar aja, padahal dalam hati, Tuhan, dari manakah datang pertolongan, ya. Tapi saya dapat hikmat. Waktu dia mengeluh, saya bilang, "Tuhan, dengan apa saya harus bantu dia? Semua kan terjun bebas." Tahu-tahu saya ke belakang dan Tuhan kasih hikmat kepada saya. Saudara, saya buka lemari saya, ya. Saya ke atas, saya buka lemari saya. Ke bawah, saya buka lemari saya. Tak turunkan semua baju-baju saya. Karena apa? Mumpung di virus corona begini, saya berat badan naik 4 kilo, puji Tuhan, ya. Dengan sendirinya saya punya baju-baju mana yang sesak dan membuat majikannya sesak nafas. Haleluya. Saya turunkan baju itu dan saya kumpulkan jadi satu, saya kasih di mobil venter, dan saya bilang, "Minggu pagi jam 5 pagi, tolong baju ini dijual di depan got." Dan orang itu nurut ya. Kalau mengikuti gengsi, nggak dapat apa-apa deh. Dan sebenarnya saya kepingin sekali mau ikut loh, ya, untuk jualan. Tapi karena saya repot banget, saya ngomong, "Maaf, saya nggak ikut ya. Nanti minggu depan saya ikut." Saudara, waktu malamnya datanglah jemaat ini ke rumah dan dia bilang gitu, "Bu, puji Tuhan, baju ibu yang dijual sekarang sudah hampir mencapai 3 juta. Wah, puji Tuhan ya, luar biasa ya. Terus mereka mau setor ke saya bilang, "Gak penting, gak perlu, ya, bayar aja rumah kontrak." Waduh, di pintu gerbang dia menangis di hadapan Tuhan. Dia bilang, "Gak nyangka Bu, gak nyangka." Saya bilang, "Dengan apa ya? Dengan apa saya bisa bantu? Saya cuma bisa bantu menurunkan baju-baju bekas saya, silakan dijual." Tapi saudara, saya percaya bahwa apapun yang saya lakukan dengan segala keterbatasan saya, yang penting dari hati saya mau bantu, ya. Makanya saudara, sampai hari ini kami masih bisa makan di Pastori dengan beban 17 orang, saudara. Tapi tidak pernah kami ditinggalkan oleh Tuhan. Ya. Pengerja-pengerja saya tidak pernah mereka kelaparan, karena saya percaya ketika kita menabur baik, tuayan kita dahsyat luar biasa. Makanya jangan pernah saudara mengira karena virus corona saudara makin hemat, makin lebih pelit. Saudara, prinsip firman Tuhan mengatakan, banyak memberi, banyak bertanya. Saudara, terkadang saya ngomong kepada pekerja-pekerja saya di rumah, hanya bisa berdoa saja. Karena apa? Semua jalan tertutup, bukan cuma kita yang menderita, banyak yang menderita. Ada kalanya kami sudah nggak ada apa-apa, ya, Tuhan kirim dengan cara Tuhan. Saudara, peristiwa 5 roti dan 2 ikan
masih terjadi sampai hari ini. Asalkan engkau jangan munafik dengan kehidupan. Kalau Tuhan memberikan aturan, jalanlah sesuai dengan aturan. Dan jangan pernah termakan dengan gaya hidup yang rasanya ingin dihargai, dihormati, tampil keren tapi keren. Haleluya. Mari berpada pada apa yang ada, sehingga pintu-pintu berkat terbuka untuk saudara. Kalau saudara jalan dalam kebenaran, kebenaran itulah yang akan memerdekakan saudara. Kemarin saya sama jemaat saya Ibu Ruth yang ikut selalu dengan saya dalam pelayanan. Saya ketawa sama Ibu Ruth karena apa? Ada satu slogan di truk saudara yang saya perhatikan dijawab, bagus banget nih kata-katanya saudara. Saya ngomong sama Ibu Ruth, coba baca itu di belakang truk. Aku nggak bisa baca, Bu Esti nggak bisa baca jauh. Nanti aja kalau kita sudah mau keluar tol, saya mau foto. Ya itu slogannya. Saudara ingin tahu slogannya apa? Gini loh. Papa kerja, mama cinta. Papa nganggur, mama kabur. Haleluya. Saudara, banyak kali mungkin kita seperti ini ibu-ibu ya. Jika suami berpenghasilan, cinta banget deh. Jika suami anggur di masa pandemi seperti ini buru-buru kabur, aduh haleluya. Saudara, kalau suami hari-hari ini mungkin tidak ada kerjaan, mari tampil dari istri yang berdoa, menolong. Karena doa ini masih mujarab sampai detik ini loh saudara. Kalau mungkin suami sekarang ini oleh karena pandemi global akhirnya di PHK, akhirnya nganggur, tinggal di rumah. Saudara, para istri yang diberkati Tuhan, sekaranglah saat kita tagih janji Tuhan bahwa ketika kita berdoa, mujizat pasti terjadi. Amin. Jangan saudara mau angkat koper kabur. Aduh haleluya. Kira-kira ada yang sering minta kabur di sini Pak John? Ada yang minta kabur? Ada. Nggak ada ya Pak ya? Ada. Benar sudah disurvei? Ya, sudah. Oh berarti salah Ibu TV ya. Sekarang katanya banyak yang kabur gara-gara sudah di rumah aja nggak ada penghasilan. Aduh haleluya. Itu orang dunia ya Pak ya. Kalau kita orang gereja, ya nggak ada yang kabur waktu ada pandemi. Papa kerja, mama cinta. Papa nganggur, mama kabur. Nggak berlaku di gereja ini, amin. Karena kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Kalau mau ikut kabur saudara, kayaknya kita tidak menerima berkat spesial dari Tuhan. Saudara, pada saat masa pandemi seperti ini harusnya kita jadi kreatif dong, supaya kita bukan menjadi meminta-minta mental miskin saudara. Harusnya kalau kita tahu aturan firman bahwa siapa yang bekerja keras di bawah matahari, dia tidak akan pernah meminta-minta roti. Saya percaya bahwa Anda yang dipercayakan Tuhan dengan keahlian, dengan kepintaran, para ibu-ibu, saya percaya Anda dan saya akan diberikan kreativitas yang hebat sehingga bisa topang suami, bisa membantu suami pada saat suami di PHK nganggur. Saya percaya ketika kita bereaksi benar di hadapan Tuhan, maka pintu-pintu berkat akan dibuka oleh Tuhan. Ya, saya udah ceritakan ya. Saya pulang dari Manado saudara, tiba-tiba dapat telepon gini, Bu, ada yang mau dibaptis di Bali. Satu orang ateis dan yang lain orang di seberang. Saya langsung dari Manado langsung berangkat lagi ke Bali. Saudara, waktu sampai ke Bali, saya cuma bisa menangis di dekat kolam renang. Karena begini, Tuhan sebenarnya saya datang di Bali ini dengan sebuah perjuangan. Saya juga capek gitu. Tetapi dengan ada jiwa-jiwa yang mau dibaptis, saya bangga walaupun capek. Dan saudara tahu, ada harga yang saya harus bayar dengan saya harus pergi ke sana. Gak perlu saudara tahu, hanya Tuhan yang maha tahu. Tapi setelah saya pulang dari Bali saudara, hari Sabtu barusan, saudara tahu, dari bandara saya tuh telepon anak saya, tolong dijemput. Nggak taunya dia ketiduran. Akhirnya saya naik taksi aja, saya pulang ke Sidoarjo, saya ambil mobil karena saya mau khotbah lagi di Kertajaya. Saudara, sampai di Kertajaya, saya mendoakan berkhotbah dan mendoakan banyak orang. Saudara tahu, waktu saya pulang itu, saya bilang, udah deh, saya mau jual singkong keju aja deh, entah nggak ada yang pesan, tapi saya mau bawa aja. Saya beriman, mujizat itu nyata. Saudara, waktu sudah selesai ibadah, saya ngomong pada tuan rumah, jangan-jangan kalian kepingin nggak mau keju saudara? Oh kepingin Bu. Saudara, harusnya saya bilang capek loh angkat-angkat itu, berat loh saudara.
ember begitu. Makanya saya bilang puji Tuhan, saya sekarang punya spirit yang hebat karena angkat-angkat itu kayak gitu, luar biasa. Walaupun gelar saya sepertinya, wah, ya nggak mungkin kali ya saya melakukannya. Di depan ada gelar dokter begitu, tetapi rasanya pekerjaan ini kalau dinilai manusia kok kotor amat gitu loh. Tapi saya mau katakan, saya tidak pernah malu, yang penting saya tidak meminta-minta. Saya tawarkan, kalau kepingin, saya tuh bawa si Koke itu di mobil. Terus dia bilang, ya, emang ibu bawa berapa? Nggak tahu, anak saya itu coba saya turunkan, saudara. Waktu dia hitung ya, saya bilang, oh ternyata 30 itu dibawa. Saya ambil semua bu. Tapi saya heran, dasar luar biasa setelah diambil, ternyata dia bayar itu 2 kali lipat, saudara. Apa yang tak pernah saya duga, itu yang dikerjakan Tuhan. Ternyata Tuhan menghargai kerja keras kita. Mungkin suami, mungkin orang-orang yang kita harapkan yang punya otoritas di rumah tidak lagi berpenghasilan. Tetapi saya percaya ketika kita menjadi istri penolong, menjadi istri pendoa, apa sih yang tidak bisa dibuat oleh Tuhan? Yang penting tanggalkan guys. Saya akan akhiri khotbah saya dengan begini. Faktor kenapa orang banyak kali gagal. Saudara, kita akan belajar kenapa kita banyak kali gagal dalam kehidupan. Yang pertama, terlalu banyak gaya. Ya, membeli barang atas dasar gengsi, atas dasar karena kepingin dihargai, itu membuat kita jatuh. Orang seringkali merasa gagal dalam kehidupan karena ini saya bilang menempatkan gaya hidup di atas segala-galanya, karena kepingin kelihatan keren, karena kepingin kelihatan disanjung orang, pingin kelihatan dapat pengakuan dari orang lain. Gak perlu kali kita dapat pengakuan dari orang lain, saudara. Karena ketika kita hidup sesuai dengan kebenaran firman, Tuhan bisa melakukan banyak mujizat dalam kehidupan kita. Ngapain kita tempatkan gaya di atas segala-galanya? Jangan berdaya kalau tidak mampu, saudara. Kalau Anda punya duit silakan. Tapi dalam masa pandemi seperti ini, yang membuat kita gagal karena terlalu banyak gaya, amin. Dulu saya adalah orang yang sangat konsumtif banget, ya, orang keluarga sih bos, itu ya. Dikit-dikit kalau ada orang baru kepingin beli loh, saudara. Namanya wanita. Siapa wanita yang gak kepingin beli baju baru, pingin tampil cantik, ya. Tapi dengan berjalannya waktu, saudara, dengan proses kehidupan yang berat, membuat saya sadar diri hidup sekarang ternyata harus minimalis seperti ibu kepala kita, men. Makanya para ibu-ibu, anak-anak yang mau menikah, kayaknya contohi ibu kepala kita, tampilannya sempurna dan sederhana. Aduh, haleluya. Kalau dari istri katanya kayak ibu kepala ya, sederhana dalam berpakaian, sederhana bukan Anda miskin, tapi sederhana karena Anda mengikuti prinsip kebenaran firman. Amin. Ya. Sekarang faktor kedua yang membuat kita itu gagal dalam kehidupan adalah karena gengsinya terlalu tinggi. Ya, saya sudah agak sedikit bahas tadi. Malu kelihatan miskin, ya, malu direndahkan orang. Rasanya kalau saya pakai baju sederhana, nanti dibilang apa gitu loh. Saya katakan, tak pentingkan pengakuan dari manusia. Ketika Anda tampil dalam kesederhanaan, justru disitulah engkau diberkati Tuhan. Ya, saya banyak kali ya melihat pribadi jemaat. Pernah saya itu keburu-keburu ya mau khotbah di Jakarta, karena macetnya luar biasa loh, saudara. Akhirnya saya berhenti di tengah jalan. Saya bilang, Pak, yang menjemput saya ini, saya bilang, Pak, saya berhenti di sini aja. Tolong bawa koper saya, tolong bawa saya punya tas, Pak. Saya naik ojek aja. Jadi saya kerja ojek di Kelapa Gading, saudara, karena saya mau khotbah di Mangga Besar. Karena pemimpin pujian itu pengurusnya telepon saya, Bu, sudah 5 kesaksian, sampai sudah berbusan orang-orang ya. Ibu belum datang, di mana? Waduh, saya sudah mau macet di Kelapa Gading. Akhirnya saya naik ini, saudara. Saya naik ojek sampai di pintu gereja, saudara. Entah bagaimana, karena saya punya rambut mungkin sudah kayak berduri ke atas gitu ya, saudara. Tahu nggak hasilnya? Dengan ekor mata melihat saya dengan kesombongan dan dengan pandang enteng. Aduh, pokoknya beda banget loh, saudara, karena dilihat saya turun dari ojek, saudara. Sampai benar-benar saya merasa, wah, berisik banget di penerimaan aku. Makanya ini ternyata saya baru sadar, ini yang
ahli Taurat, orang Farisi, mereka itulah yang menutup jalan untuk orang-orang masuk dalam kerajaan Allah. Saudara, jangan sampai gara-gara kita orang lain mau datang di gereja, kita jadi batu sandungannya. Saya waktu masuk pintu gereja, karena saya turun dari ojek, saudara, beda banget loh penyambutannya. Padahal waktu lalu saya turun dari mobil Alphard, mobil jemputan, saudara. Waduh, penerima tamunya menyambut saya dengan shalom, ya. Tapi kalau turun dari ojek, amin dah, cuma pandang itu apa? Itulah manusia, hanya melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Saudara, saya melihat Tuhan mengecam dan mengatakan mungkin bahasa ajarannya, ya, jangan sampai hanya karena saudara baca ada ya di Matius 23. Jangan sampai hanya karena gara-gara kita orang jadi kecewa. Aduh, datang di GGP Cempaka nih ya, malas banget lihat si ibu itu, cerewetnya tak karuan. Waduh, saya kalau dia yang hadir, mending saya mundur aja. Saudara, pernahkah kita berpikir karena gara-gara kita orang lain tersakit, orang lain sakit hati? Makanya belajar, hidup itu harus banyak koreksi diri. Karena kalau kita tanpa ada koreksi diri, saudara, kita memandang kita lebih dari orang lain. Tuhan mengatakan, waktu itu banyak orang Yahudi yang mau percaya kepada Tuhan. Tetapi karena ulah murid-murid Yesus, karena ulah orang Farisi, karena ulah ahli-ahli Taurat yang berkecimpung tiap hari di Alkitab, berkecimpung setiap hari di rumah ibadah, tapi mereka yang menutup jalan untuk orang percaya kepada Tuhan, untuk orang masuk dalam kerajaan Allah. Saudara, saya pribadi masih koreksi diri. Apa jangan karena gara-gara saya orang lain kecewa? Jangan gara-gara saya akhirnya orang gak mau lagi datang ke rumah Tuhan. Saudara, silakan koreksi diri masing-masing. Sudahkah hidupmu memberikan sesuatu yang spesial bagi orang lain, atau memberikan kecewa kepada orang lain? Saudara, apapun yang saat ini Tuhan percayakan, mari punya tanggung jawab yang besar untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Faktor yang berikutnya adalah kadang-kala kita gagal karena merasa sok tahu, sok pintar. Saudara, orang yang sok pintar itu ya, baru ngomongnya banyak tapi actionnya sedikit. Coba saudara lihat orang yang sok tahu, sok pintar, saudara, jago banget dalam berteori, jago banget dalam berbicara. Saya sampai kalau mendapati orang yang seperti ini, saudara, aduh haleluya. Yang ada saya cuma diam aja daripada saya mau berdebat dengan orang ini, saya bisa stroke, saudara. Ya, saya punya pembantu yang gak bisa baca, ya. Dia seringkali yang karena ketidaktahuannya dia, apa aja ngadu ke saya, apa aja ngadu ke saya, sampai saya lihat telinga ini capek mendengarnya, ya. Terlalu banyak bicara, tetapi dalam hati saya kalau ikut permainannya dia, saya bisa cepat tua, cepat keriput dan cepat mati, ya. Tapi coba saya berempati, coba saya berada dalam posisinya dia. Akhirnya saya memahami, wah, kalau mungkin saya pada posisinya dia, saya nggak sanggup juga. Ya, saya akhirnya ketika dia buat salah, saya cuma sapu dada. Saya bilang, sayanya yang harus paham, sayanya yang harus mengerti. Karena kalau saya ikutan marah, saya jauh lebih bodoh dari dia. Betul? Betul, saudara. Saudara, Anda menjadi juragan di rumah, Anda menjadi majikan di rumah, bukan berarti Anda seenaknya. Kalau pembantu bolak-balik itu harus keluar di rumah, itu bukan pembantunya yang benceng, tapi mungkin Anda pertanyakan diri, jangan-jangan Anda yang benceng. Saya percaya di sini tidak ada ya, tidak ya. Saya percaya pembantu-pembantu rumah kita awet semua ya. Kenapa? Waduh, majikan kita tuh enak loh. Ya, karena apa? Dia kalau makan loh berbagi. Dia kalau ngomong loh sopan. Tidak pernah pandang enteng. Makanya saya bertahun tinggal di rumah itu. Tapi ada loh, saya melihat ada beberapa yang mengeluh ke saya, Bu, pembantu saya 2 bulan pergi, 4 bulan pergi. Dalam hati, jangan salahkan pembantu. Coba ya, lihat diri sendiri, kenapa pembantu gak betah. Masih untung pembantu yang pergi. Kalau suaminya kabur gimana? Ya, jadi sebenarnya kalau Anda ikut pada aturan dan permainan Tuhan, Anda tidak akan kecewa dalam hidup.
Ya, kalau Anda ikut dalam permainannya Tuhan, indah loh saudara. Walaupun ketika kita menjalankan kehidupan bersama dengan Tuhan, ada harga yang harus dibayar, tapi percayalah, Tuhan pasti akan memperhitungkan semuanya. Tuhan pasti tolong saudara. Saya setiap kali agak kesel dengan semua yang terjadi dalam hidup. Banyak kali saya melihat ada yang mengecewakan. Saya akhirnya memilih diam, saya ambil gitar saya datang di ruang doa saya, itu Ibu paling tahu ya. Kalau saya sudah sembunyi di ruang doa, berarti ada beban-beban berat yang saya pikul ya. Saya cuma ambil gitar saya dan saya cuma nyanyi itu pujian begini. Ya, mungkin ada deh. Ya. Ya. Karena pujian lagi tren sekarang, jadi saya ganti pujian itu saudara ya. Saya ambil gitar sambil mencurahkan isi hati saya di hadapan Tuhan. Saya ngomong, saya nggak kuat Tuhan. Pengeluaran makin membesar, anak makin besar, SPP juga berat. Menanggung 17 orang nggak kuat buat saya. Tetapi ketika saya datang di hadirat Tuhan, saya sangat mengucap syukur karena hadirat Tuhanlah yang mengubahkan saya. Ada yang lalu yang saat dalam kesesakan. Mungkin supaya otak kita lebih encer, saudara ya, kita nyanyikan dulu pujian. Saat dalam kesesakan. Saya senang sekali pujian saudara ya. Karena pujian ini membuat saya diberkati sekali. Karena kenapa saya bilang ini pujian membuat saya diberkati sekali? Karena waktu dokter ponis saya jantung saudara, dokter di Singapura itu bilang begini, WRI jantung itu sudah 80% dan harus pakai ring 2. Dan dia bilang juga begini, Bu, kalau penyakit kanker masih lama matinya. Terus saya bilang, belum dok, kalau penyakit jantung sepersekian menit dan detik Anda bisa mati. Aduh, haleluya. Saudara, saya bilang, dok, saya tolong dikasih waktu untuk berpikir. Gak bisa lama-lama Bu, harus cepat karena ini masalah jantung. Saya bilang 2 minggu dok. Oh terserah Anda katanya gitu. Akhirnya saya pulang ke Indonesia dan beberapa waktu kemudian saya kembali check up ke Malaysia. Sampai di sana mereka bilang gitu, Bu, ini nggak bisa ditunda, besok kan kita operasi. Saudara, saya seorang diri, saya kaget sekali. Waktu mempersiapkan operasi sepanjang malam saya dikasih rekaman di jantung, pokoknya macam-macam lah dibuat untuk sepanjang malam itu karena jam 5 pagi saya harus dioperasi. Yang ada saudara, saya di ruangan seorang diri, HP ditahan saudara karena nggak boleh karena ada alat-alat itu ya, jadi HP ditahan sama dokter. Yang saya lakukan pada waktu itu dalam kesendirian saya cuma nyanyi pujian ini. Saat ku dalam kesesakan, saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong, tiada
waktu itu saudara hanya seorang diri di rumah sakit, dan saya hanya membawa uang yang pas-pasan karena saya berpikir saya cuma check up aja. Tetapi saya menerima keajaiban Tuhan yang sangat luar biasa yang tidak pernah saya lupakan seumur hidup. Ketika jam 5 pagi, para dokter sudah ada di ruangan operasi. Tiba-tiba dokter anestesi datang di sebelah saya dan ada juga tim dokter yang lainnya. Mereka mengatakan sudah siap Bu untuk dioperasi. Saya bilang siap. Tahu-tahu dokter yang dari Cina itu, dia muncul 5 menit kemudian, terus dia buka komputer untuk mengecek kesiapan saya untuk operasi 5 menit kemudian. Apa yang terjadi saudara? Dia langsung bicara begini, jangan dulu disuntik, jangan dulu di bius, karena dia melihat semua berubah total saudara. Ya, waktu saya mendengar dia bilang tidak ada operasi, saudara, saya langsung bergirang di hadapan Tuhan, saya langsung bersuka cita di dalam Tuhan, karena ternyata komputernya bisa dihack sama Tuhan, sehingga saya tidak jadi operasi dan dokter bilang tunggu 3 bulan nanti Anda balik. Tapi sampai hari ini saya tidak balik, karena saya percaya Tuhan dan kenal Tuhan bahwa saya adalah dokter yang sudah menyembuhkan saya. Makanya kalau kenal Tuhan jangan sekedar kenal, jangan cuma sekedar tahu. Sama kayak saudara kenal presiden tapi saudara tidak pernah kenal dekat kan, jumpa aja mungkin nggak pernah. Tetapi yang membuat kita berbeda adalah ketika kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan melalui doa. Disitulah Tuhan menjamah saya dan saudara. Makanya saya kalau sudah sembunyi di ruang tamu, di ruang doa saya saudara, di situ saya bisa bincang-bincang sama Tuhan. Ketika Anda menjalani proses kehidupan, saya bilang gak mudah loh saudara. Karena semakin kita naik level, kita semakin dicerca orang, semakin dihakimi orang, semakin kita berproses dengan Tuhan. Tahu nggak? Ada bagian kehidupan yang rasanya kita jalani kita nggak sanggup pertentangan, tapi bersama dengan Tuhan kita bisa menyelesaikan pertandingan kita dengan baik. Saya masih punya beban. Saya punya keluarga di Sulawesi masih banyak yang rusak. Saya percaya bahwa satu hari kelak apa yang saya tangisi untuk keluarga saya satu persatu akan dipulihkan Tuhan. Saya cuma bilang sama Tuhan, kalau saya bisa mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, saya merindukan orang-orang yang saya sayang, keluarga saya bisa diselamatkan Tuhan. Hanya itu. Saya juga meminta kepada Tuhan supaya anak-anak saya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Saya ngomong lalu, saya tidak pernah menegaskan anak-anak saya harus jadi pendeta. Saya tidak pernah meminta mereka ikutilah mami karena mami pendeta, papi gembala, enggak saudara. Malah saya bilang sekolah yang baik, sekolah dulu di sekuler baru Anda bisa memilih mau jadi hamba Tuhan atau tidak, itu urusan anak-anak. Mau jadi gembala, mau jadi pendeta, itu urusan dan pilihan mereka. Tapi satu yang saya ngomong sama ketiga anak saya, jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan. Karena kalau anak-anak saya takut akan Tuhan dengan sendirinya, mereka pasti akan melayani Tuhan. Makanya hari ini jadilah teladan. Jangan pernah Anda menempatkan gaya hidup terlalu tinggi. Jangan pernah gengsi terlalu tinggi. Jangan pernah sok pinter dalam kehidupan. Gak bisa diatur loh orang sok pinter itu. Makanya Anda gagal dalam melayani Tuhan karena sok pinter kalau banyak omong, kakek omong. Mari hari ini buat sesuatu yang membuat Tuhan terpesona. Kalau mana engkau bermasalah, gak usah Anda koar-koar, gak usah Anda komplain sama Tuhan. Mari senangkan hati Tuhan dengan pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Bagaimana saya mengalami berkat Tuhan di masa pandemi ini, saudara, masih tetap makan, masih tetap sehat. Dan orang-orang di pastori bilang ibu sekarang makin cantik. Saya bilang bukan makin cantik, makin seksi karena terlalu lebar. Ya, saya bilang terima kasih Tuhan karena dengan saya ada perubahan, makin melebar. Banyak yang perhatian dengan saya, puji Tuhan. Kalau orang jemaat bilang, waduh ibu sekarang makin cantik, saya jawab, emang mesti ganteng gitu? Ya. Apa mesti tambah ganteng? Kan enggak ya. Tapi saya bilang, kita cantik bukan cantik karena kelihatan mata, tetapi cantik yang dibutuhkan adalah perubahan hidup. Hatimu harus diubahkan oleh Tuhan. Kalau dulu gaya hidup saya mungkin, waduh, gaya nomor 1. Tapi sekarang, puji Tuhan, lebih enak
dan lebih sejahtera tampil minimalis. Haleluya. Ya. Karena ketika tampil minimalis rasanya nggak tertekan dengan Grace, ya. Kalau tampil minimalis sekarang nggak lagi memusingkan diri dengan perkara-perkara duniawi. Mau tampil apa adanya, saya tidak merasa lagi canggung, saudara. Karena apa? Diubahkan oleh Tuhan, ya. Jadi saya sangat bersyukur sekali kepada Tuhan. Masa pandemi ini ada terlalu banyak yang Tuhan ubah sekali, sehingga saya menjadi pribadi yang lebih nyaman dan tidak tertekan karena gaya hidup. Puji Tuhan. Saya rasa sekian dulu firman Tuhan hari ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari kita nyanyikan ini pujian tadi sambil bangkit berdiri. Ingat, pertolongan hanya datang dari Tuhan. Amin. Saat datang kesesakan, yang kuharap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerjang, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, amin, amin. Tidak ada yang sanggup menolong. Haleluya. Saat air mata tercurah, masih ada siapa? Amin. Masih ada Tuhan bagiku. Penolong Tuhan dalam diriku. Amin. Menghibur Tuhan yang Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia, penolong Tuhan dalam diriku. Tuhan yang menghibur, Tuhan yang menolong kita, amin. Selalu menyertai hidupku, amin. Kau Bapakku yang setia, penolong, amin. Oh, penolong Tuhan dalam diriku. Menghibur Tuhan yang Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Seluruh jemaat yang mengikuti ibadah offline dan juga yang online, diberkatilah engkau dengan segala apa yang engkau kumpulkan di hadapan Tuhan. Mungkin engkau dalam kesesatan, engkau dalam kesakitan. Percaya kalau nama Yesus ada mujizat. Amen. Mari hidup dalam kebenaran, hidup sesuai dengan aturan firman, sehingga Anda dan saya akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang spesial. Amen. Jangan pernah takut ketika Anda diuji oleh Tuhan. Jangan pernah takut Anda dibicarakan, dihakimi orang. Ketika hari ini ada pertobatan, ada pengakuan, maka di situ ada pemulihan dari Tuhan. Jangan melihat apa yang kau sudah lakukan di masa lalu. Jangan pernah engkau terintimidasi dengan apa yang kau sudah lakukan masa lalu. Mungkin kemarin engkau bicara, tapi hari ini ketika ada pertobatan yang sungguh di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan membuka pintu-pintu berkat. Tuhan akan melimpahkan berkat. Tuhan akan menjawab doa dan Tuhan akan menyembuhkan kita semua. Terima kasih Bapak. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dan berkati kita semua.